Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak jamaah salat Asar rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menjelang iqamah dikumandangkan, kita mengisi kajian singkat di sore hari ini dengan judul Pelajaran Kepemimpinan dalam Salat Berjamaah. Dalam salat berjamaah itu sesungguhnya sudah jelas ada yang dipimpin dan ada pemimpin. Dan hendaknya itu bagi kita umat Islam sebagai pelajaran. Jangan sampai sekedar ritual ataupun amalan biasa yang tidak punya makna. Padahal itu punya makna yang luar biasa. Di antaranya adalah tentang ajaran kepemimpinan. Setidaknya ada 5 pelajaran dapat kita ambil. Yang pertama, ketika sholat berjamaah itu untuk jadi imam itu tidak bisa sembarang orang. Punya syarat, punya kriteria yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Apa kriterianya? Yaitu orang yang paham Al-Quran, nomor 1. Baru yang kedua, paling paham sunnah. Yang ketiga, paling dulu hijrah. Kalau sama-sama hijrahnya di masa Rasulullah, sama hijrahnya dari Mekah ke Madinah, yang paling dulu masuk Islam. Jadi kalau hijrah sekarang ini itu sudah jelas siapa yang lebih dulu masuk Islam. Lalu yang berikutnya, siapa yang paling tua umurnya. Jadi tua umur, usia itu terakhir. Jadi bukan kriteria pertama jadi imam itu usia. Tetapi kalau sudah lengkap sama dia, Al-Quran juga pandai, fasih, hafiz, sunnah dia paham, Islamnya juga baik. Kemudian seiring dengan usianya, begitu pula pemahaman agamanya, itu memang lebih utama dibanding yang muda-muda. Itu satu. Yang kedua, imam dijadikan itu untuk diikuti. Ju'ilal imam liutamma bih. Banyak orang hari ini sholat berjamaah, dia protes dalam sholat tapi tidak ikut imam. Kalau protes dalam sholat, mendingan tidak ikut imam sekalian. Jangan sampai dua rukun mendahului imam atau ketinggalan dari imam 2 rukun. Mungkin imamnya bacanya kan ada yang cepat, lalu kita inginnya kriteria kita bacanya lambat-lambat. Lalu imam sudah ruku, kita belum selesai baca, lalu sudah iktidal, baru kita selesai. Maka imam iktidal kita ruku itu bisa batal sholat. Kalau ulama fikih menetapkan 2 kali tertinggal ataupun mendahului imam 2 rukun itu batal sholat. Jadi memang untuk diikuti. Makanya tidak bisa sembarang orang jadi imam, apalagi jadi pemimpin. Yang ketiga, niat atau visi misi imam dengan makmum itu sama. Jangan sampai makmumnya sholat asar, imamnya sholat zuhur. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Nggak sama.
Visi misi sama. Dia aja kalau dalam sholat itu misalnya apa yang sama, bacaan kita sama. Imam walaupun jadi seorang pemimpin tidak boleh mengganti bacaan. Misalnya bacaan duduk antara dua sujud itu kan domirnya bisa diganti. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Itu semua ini semua. Lalu karena mentang-mentang jadi imam, kita ganti Rabbana firlana warhamna wajburna. Nah itu untuk semua. Padahal Nabi tidak mengajarkan seperti itu, karena ini ibadah khusus, ibadah khassah. Nggak boleh. Bacaan makmum juga sama. Jadi yang dibaca imam, yang dibaca makmum sama. Gerakan imam, gerakan makmum sama. Iza raka'a farka'u wa iza sajada fasjudu. Hanya saja lebih dulu imam bergerak daripada makmum. Kalau bacaan itu ada perbedaan pendapat ulama fikih. Kalau yang sholatnya sir, kan tidak tahu kita apa yang dibaca imam. Kebetulan Al-Fatihah makmum duluan dibanding imam, nggak masalah karena sir. Tapi bacaan yang jahar itu jelas sekali. Al-Fatihahnya jelas, ayatnya jelas, itu kita mengikut imam. Tapi kalau sholat sir, itu kan bacaan kita masing-masing, itu ada yang mungkin lebih dulu dari imam, itu menurut ulama fikih tidak masalah. Intinya yang dibaca sama, gerakannya sama, kiblatnya sama. Jadi seorang imam dan rakyat, imam dan jamaah itu sama visi misinya. Apalagi memilih. Nggak mungkin yang kita pilih itu beda dengan visi misi kita. Kalau ada orang memilih sesuatu, itu pasti ada visi, makanya tidak lepas dari kepentingan. Kepentingan kita juga ada, kepentingan dia juga ada. Tapi menyetarakan visi misi itu perlu. Apalagi seorang makmum atau lagi jamaah hari ini tentunya bisa memilih imam, memilih pemimpin. Lalu yang keempat, aturan sama. Jadi seorang imam dengan makmum, aturan hukum yang berlaku itu sama. Kalau imamnya salah, ya salah makmum. Kalau seandainya imamnya benar, benar makmumnya. Kalau kesalahan itu dibiarkan, ya batal seluruh sholat berjamaah. Jadi aturannya sama di hadapan Allah. Tidak ada keistimewaan secara aturan imam dengan makmum dari segi bacaan, gerakan, hadap Allah. Yang bedanya adalah ganjaran diberikan Allah, karena menjadi imam itu berat, jadi pemimpin itu berat. Yang terakhir, imam manusia, pemimpin juga manusia. Ada kalanya dia salah, tidak selalu dia benar. Lalu ketika dia salah, apa yang dilakukan? Ada adab, ada etika untuk menegurnya. Kalau kita dalam sholat, kalau imam itu salah dalam bacaannya, itu subhanallah bagi yang laki-laki, bagi perempuan dengan tepukan tangan. Salah bacaannya masih bisa ditegur oleh jamaah. Tapi kalau salah semua, ganti. Apalagi udah batal wudhunya, itu hendaknya sadar diri imam. Kalau tidak sadar, makmum bisa mengganti imam, bisa menarik imam, karena imam udah batal. Jadi etika dalam menegur walaupun imam itu salah, tidak benar, ada etikanya. Begitulah dalam kehidupan sehari-hari, pelajaran-pelajaran berjamaah itu sebenarnya bisa diterapkan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, berkeluarga, dan juga di dalam kita bermasyarakat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.